Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang makhluk halus ya, bau ya. Ada yang tanya, baunya makhluk halus itu bagaimana? Ya macam-macam ya. Baunya makhluk halus macam-macam, ada yang busuk, ada yang harum, ada yang biasa-biasa saja ya. Sama halnya dengan Anda punya teman ya, baunya manusia ini sama seperti itu ya. Macam-macam, ono sing wangi, ono sing busuk, kan seperti itu. Ini sebenarnya mencerminkan ya, mencerminkan perilakunya gitu ya. Kalau Anda katakanlah ketemu dengan makhluk halus yang itu baunya busuk ya, yang itu baunya busuk atau baunya minyak wangi ya, biasanya minyak wangi ini ya kuntilanak itu ya, yang baunya busuk ini biasanya pocongan ya, gondoruo ini baunya busuk ya. Oh enggak sih, gondoruo ini baunya seperti itu, apa itu, pogong ya, tahu pogong, ketela pohon dibakar, nah itu baunya gondoruo seperti itu ya. Jadi teman-teman nonton Sabtu ya, ketika Anda mencium bau-bau tadi itu menunjukkan bahwasanya ya, indera keenam Anda ya, dari sisi penciuman itu yang tajam ya. Orang ini kadang dengan pendengaran, ada yang pendengarannya yang tajam, ada penciuman yang tajam ya, ada matanya yang tajam ya. Itu sebenarnya batin semua gitu ya. Anda mencium bau-bau tadi itu bukan hidung Anda sebenarnya, itu adalah batin Anda yang merasakan, yang mendeteksi ya. Lah ketika Anda mencium bau ya, nah ini untuk melihatnya ya. Ketika Anda mencium bau misalkan wangi, Anda fokuskan di bau wangi tadi, Anda fokuskan di bau wangi, bau wangi tadi, jangan alihkan ya penglihatan batin Anda. Misalkan ya di pojok ini ya, saya mencium bau wangi, maka batin saya akan fokus di sini ya. Pikiran saya hilangkan semua ya, fokus semuanya diarahkan kepada bau tadi. Itu nanti akan terlintas sekelebatan ya, wujud dari makhluk tadi. Nah, cara mendeteksinya seperti itu. Ketika sudah muncul sekelebatan ya, Anda perjelas lagi, Anda fokuskan di dalam sekelebatan lagi ya. Berarti apa? Anda mengejar ya. Nah, ini bisa Anda latih ya, bisa Anda latih dengan sebentar ya, tak carikan korek. Bisa Anda latih dengan nyala api ya, nyala api. Nah, misalkan ya, nah, misalkan ini korek api, Anda lihat nyala apinya, Anda pandangi sampai Anda ini hafal ya dengan nyala api ini ya, sampai dengan Anda hafal. Ketika sudah hafal, tutup mata Anda. Kira-kira Anda bisa tidak melihat nyala api yang sama ketika mata Anda tertutup? Ini tidak usah dinyalakan. Latihannya seperti itu. Latihan semacam ini untuk menangkap sekelebatan. Gambar yang sekelebatan itu bisa ditangkap ketika kita ini bisa fokus semacam ini. Sebenarnya meditasi. Latihan semacam ini meditasi. Tidak harus ini ya, tidak harus ini. Misalkan ya pakai ini juga bisa ya, clip on ini misalkan, atau benik, Anda punya benik ini, Anda fokus pandang benik itu ya. Setelah itu Anda pejamkan mata. Ketika Anda bisa melihat benik ini, saya bisa melihat benik ini walaupun saya tak pejamkan mata ya. Kenapa? Ya, saya melatihnya kok bertahun-tahun itu loh ya. Ini akan membawa dampak bagi diri Anda ya, untuk bisa melihat sekelebatan gitu ya. Dari indera penciuman ya, dari bau Anda fokuskan ya, Anda mencium bau ini adalah kepekaan rasa ya, kepekaan rasa dan peka suasana alam. Bau ini ya sampai kepada diri Anda, sampai kepada penciuman Anda, sampai kepada batin Anda. Ini karena apa? Alam
melewati alam. Ibarat Anda telepon ya, telepon saya misalkan, itu kan melewati alam ya. Energinya ini loh melewati alam. Anda di Surabaya, saya di Malang, Anda telepon saya, melewati alam energinya ya. Caranya apa? Harus pakai kuota, ada nomor WA yang sama, terus Anda telepon. Nah, perjalanan energinya Anda telepon saya ini itu melalui alam, melalui satelit lah, melalui apa, itu penting melalui alam. Konsepnya sama seperti itu ya. Konsepnya itu sama dengan telepon ini. Itu namanya peka suasana alam. Nah, terus Anda olah di dalam batin ketika Anda fokus ya terhadap bau tadi, itu mengolah batin. Akhirnya muncul sekelebatan gambaran. Lah, terus Anda fokuskan di dalam gambaran tadi. Sampai Anda ini dengan jelas ya bisa menafsirkan gambaran dari makhluk halus tadi. Nah, itu Anda kan bisa melihat nanti ya. Mata batin itu konsepnya seperti itu ya. Melihat makhluk halus itu basicnya seperti itu. Ini bukan melihat makhluk halus karena ketempelan ya, beda ya. Anda punya kodam leluhur terus bisa melihat makhluk halus. Dengan penglihatan seperti ini beda. Ya, jauh lebih tinggi ini ya. Karena ketika Anda ketempelan makhluk halus berupa kodam leluhur atau kodam apapun, itu penglihatan kodam, bukan penglihatan diri Anda. Sehingga masih bisa ya adanya tipuan gitu ya. Karena bukan diri Anda sendiri ya. Ibarat itu katanya orang gitu. Katanya orang di sana ada kecelakaan. Ya, itu bisa 50% betul, bisa 50% tidak betul gitu ya. Karena apa? Anda tidak bisa melihat dengan sendiri. Atau Anda tidak menyatakan sendiri. Tapi ketika Anda melihat dengan apa yang saya sampaikan ini, melihat makhluk halus dengan apa yang saya sampaikan ini akan otomatis ya buka nutup kalau Anda latih ya. Jadi tidak akan mengganggu energi Anda, tidak akan berdampak negatif terhadap diri Anda, dan penglihatan Anda itu akurasinya 100%. Murni penglihatan Anda, murni kemampuan diri Anda, bukan murni karena bantuan kodam atau bantuan makhluk halus. Ya, jadi itu ya. Ini sama saja ya, itu kan penciuman ya, pendengaran pun juga sama, konsepnya sama ya. Awalnya seperti itu. Paham ya? Terus apa lagi? Apa garis tangan itu juga menulis perjalanan kehidupan kita di masa lalu? Kata seorang kakek yang pernah kakek saya pernah meninggal di usia masih bayi. Tapi rahasia itu yang tahu cuma kedua orang tua saya. Karena saya pernah tenggelam saat masih bayi. Ya, sebelum mereka pergi untuk selamanya karena sakit. Maksudnya apa ini? Oh, garis tangan ini ya. Garis tangan ini ya. Garis tangan ini apakah menulis perjalanan hidup? Ya tidak. Perjalanan hidup Anda itu ada di dalam tindakan Anda. Sudah, tidak usah percaya garis tangan. Garis tangan Anda wapi misalkan rojo keling atau rojo monyet misalkan. Tapi kalau tindakan perbuatan Anda tidak bagus, ya hasilnya tidak bagus. Kalau Anda malas, garis tangan Anda bagus, ya tetap aja tidak bagus ya. Sebenarnya ya garis tangan semacam ini, katakanlah sama leluhur kita dikasih macam-macam jenisnya tadi. Itu tujuannya apa? Untuk memotivasi diri Anda. Ya, ketika katakanlah garis tangan Anda bagus, ya Anda harus menjadi bagus. Lebih bagus daripada yang tertulis, yang tergaris di tangan Anda. Ya. Ini hanya sugesti saja. Ya. Artinya ya sama saja dengan primbon gitu ya. Primbon Anda tidak akan pernah bagus kalau Anda ini tidak berusaha untuk menjadi bagus ya. Nah, jadi yang menentukan siapa? Tindakan Anda. Demikian saudaraku, tahun Sabtu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.